teknik yang diajarkan oleh Sulaiman dalam peristiwa dalam pada yang terjadi pada diri kita diungkap melalui kisah Ratu Balqis. Diungkap melalui kisah Ratu Balqis. Kita baca surat 27 ayat 20 dan seterusnya. Kita baca pelan-pelan. Ayat 20 kira-kira sampai 40-an lebih. Nanti kita lihat. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh, aku benar-benar akan menatapnya dengan asap yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Jadi kondisinya kondisinya ini para Sulaiman mengumpulkan tentara rapat akbar. Semua tentaranya hadir, dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan jenis burung-burung, binatang, semua hadir. Pimpinannya burung tidak ikut, tidak hadir ini. Namanya Hudhud. Ada apa dengan Hudhud? Kenapa tidak ikut? Kalau dia tidak memberikan alasan yang benar, saya akan membunuhnya. Katakan begitu ya. Ya, lanjut. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Perhatikan, ternyata Hudhud membawa sebuah berita penting. Hudhud pembawa berita dari negeri Sabah, kepada Sulaiman. Perhatikan, yang penting yang perlu kita perhatikan adalah bahwa burung Hudhud itu pembawa kabar. Berita yang sangat penting. Lanjut. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memberita mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapat Raja negeri Sabah dipimpin oleh seorang wanita. Dia mempunyai segala sesuatu. Jadi kalau kita mikirkan pada diri kita, berarti dia mencakup semua wilayah ini dikuasai oleh Balqis. Kita sebut namanya Balqis, seorang wanita. Jadi dia rajanya, dan dia seorang wanita, penguasa negeri Sabah, mempunyai kekayaan yang banyak, kemudian dia mempunyai segala sesuatu, mempunyai singgasana yang besar. Ingat dulu. Lanjut. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Ya. Dia menyembah matahari. Kalau dia menyembah matahari, berarti dia melihat dirinya sangat tergantung kepada matahari.
dia melihat dirinya, saya ulang, sangat tergantung kepada matahari. Apakah itu? Ya, dia sangat tergantung kepada matahari. Kalau ya, dia adalah bulan. Dia menyembah matahari karena dia sangat tergantung kepada matahari. Dia adalah bulan. Simpan dulu, belum ada pembenaran, ya, simpan dulu. Ini baru reka-reka istilahnya. Lanjut. Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Ada satu yang perlu dilihat tadi. Dia menyembah matahari selain Allah. Jadi dia menyembah matahari, dia juga menyembah Allah. Dia menyembah matahari selain min dunillah, selain Allah. Di situ kelirunya, ya. Kira-kira kalau seandainya kalau kita mengerti bahasa perumpamaan, seandainya dia hanya menyembah matahari, tidak mengenal Allah, bisa tidak? Bisa tidak? Ibrahim juga pernah menyatakan bahwa ini adalah Tuhanku, tapi dia belum kenal Allah. Nanti mataharinya tenggelam, baru dia katakan, saya tidak mempertuhankan ini, saya mempertuhankan yang menciptakan semua ini. Jadi dalam kondisi dia hanya mempertuhankan matahari, boleh, asal jangan gabung dengan Allah. Jadi katakan sini matahari, ya, bahwa itu di bawahnya bintang apa? Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah patung, ya. Berarti paham. Sini tubuh, ini jiwa, sini ruh, ini rahasia. Menyembah matahari selain Allah. Ini berita yang dibawa oleh burung hudhud, ya, burung hudhud. Seharusnya dia menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Terus Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang besar, Tuhan pemilik ars. Jadi kalau dalam cerita Ibrahim, setelah dia menghancurkan patung, kemudian dia bertemu bintang, dia bertemu bulan, lalu bertemu matahari. Ya, sudah bertemu matahari, dia katakan, aku berlepas diri dengan kalian, wahai kaumku. Aku menyembah Tuhan yang menciptakan semua. Ya. Hancurkan dulu
menghancurkan hidup patung menjadi patung, tidak masuk dalam penyembahan semuanya. Jadi, kalau mulai mengenal tauhid, ya ini namanya tauhid. Kalau sudah menghancurkan patung, masuk ke situ, sudah mulai bertauhid. Tapi jangan berhenti, jangan berhenti. Carilah sampai tuntas. Rata-rata orang berhenti di bintang. Peluang untuk jadi Yahudi sangat besar. Berhenti di bulan. Peluang untuk menjadi Nasrani sangat besar. Balqis ini penyembah matahari, dia berada dalam posisi bulan. Dia menguasai segala sesuatu, mempunyai singgasana yang besar.